Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, terutama kepada siswa-siswaku kelas 9. Pagi ini saya akan menerangkan bilangan berpangkat ya. Apakah bilangan berpangkat itu? Bilangan berpangkat adalah merupakan perkalian yang berulang. Jadi contoh 2 pangkat 2 itu artinya 2 kali 2. Kemudian kita ambil satu contoh lagi, 3 pangkat 4 artinya 3 kali 3 kali 3 kali 3 sampai ada 4. Kemudian kalau secara umum bisa ditulis kalau 3 pangkat n itu artinya adalah 3 kali 3 kali 3 kali 3 dan seterusnya sampai n, jadi sebanyak n kali. Nah, secara umum dapat ditulis perpangkatan itu bisa ditulis a pangkat n, itu artinya ini dibaca a pangkat n, di mana a ini adalah merupakan bilangan real, yaitu dinamakan basis atau bilangan yang dipangkatkan, dan n adalah istilahnya adalah eksponen atau pangkat itu sendiri. Nah, terus kemudian contohnya lagi, saya buat contoh di sini misalnya 2 pangkat 3. Nah, ini artinya 2 adalah basisnya yang dipangkatkan, 3 adalah pangkatnya. Jadi ini akan menghasilkan 2 kali 2 kali 2. Nah, bisa dimengerti anak-anak? Nah, ya, saya rasa mudah ya. 2 pangkat 3 itu artinya 2 kali 2 kali 2. Ya, oke anak-anak, pelajaran kita lanjutkan. Yang pertama itu adalah perkalian bilangan berpangkat ya dengan basis yang sama. Perkalian berpangkat dengan basis yang sama ya, artinya yang dipangkatkan itu bilangannya sama. Seperti 2 pangkat 2 kali 2 pangkat 3. 3 kalau tidak ada tulisan pangkat itu artinya 3 pangkat 1 ya. Jadi 3 pangkat 1 kali 3 pangkat 2, 4 pangkat 2 kali 4 pangkat 3. Jadi bagaimanakah cara menyelesaikannya itu? Kita analisa satu-satu. 2 pangkat 2 artinya 2 kali 2. Kemudian ini dikalikan. 2 pangkat 3 itu artinya 2 kali 2 kali 2. Nah, sekarang kemudian perkalian tersebut kita hitung ada pengulangannya berapa kali, 1, 2, 3, 4, 5, berarti menjadi 2 pangkat 5. Nah, coba perhatikan bilangan berpangkat ini nilainya 5. 5 tidak lain adalah 2 ditambah 3, berarti ini bisa dikatakan kalau 2 pangkat 2 kali 2 pangkat 3 itu bisa dinyatakan dengan 2 pangkatnya ditambah 2 tambah 3. Kemudian kita ambil contoh satu lagi. Misalnya 3 kali 3 pangkat 2. Ya, ini berarti 3 terus dikalikan, ini diulang 2 kali, 3 kali 3. Nah, ini kan bisa dinyatakan dengan 3 pengulangannya kan sampai 3 kali 3 pangkat 3. Nah, 3 pangkat 3 ini itu dari mana 3 ini ya? Ini tidak lain adalah 1 ditambah 2. 3 1 ditambah 2. Kemudian kalau kita tambah satu contoh lagi. 4 pangkat 2 kali 4 pangkat 4. Jadi 4 pangkat 2 itu 4 kali 4, kemudian dikalikan, ini kalikan 4 kali 4 kali 4 kali 4. Hasilnya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. 4 pangkat 6. 6 adalah 2 tambah 4. Jadi 4 pangkat 2 tambah 4. Nah, kemudian ayo kita perhatikan mulai dari atas ya. Polanya bagaimana? Ya, ini 2 pangkat 2 kali 2 pangkat 3. Ini menghasilkan 2 pangkat 2 tambah 3. Jadi ini polanya adalah pangkatnya, berarti kalau perkalian pangkatnya yang ditambah. Contoh yang kedua, 3 pangkat 1 kali 3 pangkat 2 hasilnya
3 pangkat 1 ditambah 2. Terus contoh yang ketiga, 4 pangkat 2 dikalikan 4 pangkat 4, hasilnya adalah 4 pangkat 6, tidak lain adalah 4 dipangkatkan 2 tambah 4. Nah, dari 1, 2, dan 3 ini mempunyai pola yang sama, jadi pangkatnya adalah ditambahkan. Jadi secara umum bisa dikatakan bahwa jika A pangkat M dikalikan A pangkat N, hasilnya adalah A pangkat M ditambah N. Di mana A adalah basisnya kan sama. Nah, ini A pangkat M dikalikan A pangkat N sesuai dengan analisa di atas, maka menghasilkan A pangkat M ditambah N. Nah, demikian ini adalah menghasilkan suatu kesimpulan dari perkalian bilangan berpangkat. Nah, kemudian kita lanjutkan, yang kedua adalah pembagian bilangan berpangkat. Pembagian bilangan berpangkat. Contoh, 2 pangkat 5 dibagi 2 pangkat 3. Nah, 2 pangkat 5 seperti yang saya jelaskan di awal, yaitu berarti 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 dibagi dengan 2 kali 2 kali 2 sama dengan berapa? Nah, ini kan ini bisa dipangkas dengan ini dengan ini dengan ini, sehingga hasilnya menjadi 2 pangkat 2 saja. 2 pangkat 2 kita dapat mengambil kesimpulan tidak lain adalah 2 pangkat 5 dikurangi 3. Terus kemudian kita cari bentuk yang lain. 3 pangkat 4 dibagi dengan 3 pangkat 3 misalnya. Jadi 3 kali 3 kali 3 kali 3 dibagi dengan 3 kali 3 kali 3. Nah, ini bisa dibagi dengan ini, hasilnya 1. Ini dengan ini 1. Ini dengan ini 1. Sehingga tinggal 3 saja. 3 saja atau 3 pangkat 1. Tidak lain adalah 3 pangkat 4 dikurangi 3. Nah, hal di atas bisa disimpulkan bahwa A pangkat M kalau dibagi dengan A pangkat N, hasilnya adalah A pangkat M dikurangi N. Nah, cukup jelas kan anak-anak? Ya. Nah, ini merupakan hasil dari suatu kesimpulan, ya. Nah, sekarang kita latihan untuk memahami apa yang telah saya jelaskan. Oke, sekarang kita aplikasi dari apa yang telah kita pelajari tadi, yaitu suatu soal, ya. Misalkan 2 pangkat 2 itu berapa? 2 pangkat 2 itu adalah berarti kan perkalian berulang. Jadi ini 2 dikalikan 2, yaitu sama dengan 4. Nah, kemudian yang kedua adalah ini di dalam kurung ini ada bentuk negatif 2, karena di dalam kurung ini dipangkatkan, negatifnya juga dipangkatkan. Jangan lupa negatifnya juga dipangkatkan, berarti hasilnya adalah min 2 dikalikan min 2. Nah, gitu. Min kali min adalah plus, ya. Plus di sini nggak usah ditulis. Jadi 2 kali 2 hasilnya adalah 4. Nah, kemudian yang soal ketiga,
dalam kurung negatif 2 dipangkatkan 3, yaitu berarti ya sama aja. Negatif 2 kali negatif 2 kali negatif 2. Negatif kali negatif positif. Positif kali negatif, negatif. Berarti hasilnya adalah negatif 8. Kemudian coba perhatikan soal nomor 4. Negatif 2 pangkat 2. Ini artinya apa? Bahwa yang dipangkatkan hanya 2-nya saja, negatifnya tidak dipangkatkan. Ya, ini bedanya nomor 2 sama nomor 4. Kalau nomor 2 negatifnya juga ikut dipangkatkan, tapi kalau nomor 4 negatifnya tidak ikut dipangkatkan. Jadi hasilnya adalah tetap ditulis negatif 2 kali 2. 2 kali 2 kan 4. Ini negatif, berarti ini negatif 4. Terus kemudian nomor 5. Ini negatifnya juga tidak ikut dipangkatkan. Yang dipangkatkan hanya 2-nya saja. Jadi negatif 2 kali 2 kali 2. Jadi sama dengan negatif 8. Ya, bisa dimengerti, cukup jelas kan? Nah, kemudian saya kasih satu soal lagi ya. Satu soal lagi, yaitu misalnya begini. Negatif 2 pangkat 2 saya kalikan negatif 2 pangkat 3 ya. Nah, berdasarkan penjelasan yang tadi, ini bisa kita tulis bahwa ini negatif 2, basisnya kan sama-sama negatif 2 pangkat 2 ditambah 3, yaitu sama dengan negatif 2 pangkat 5. Ya. 2 pangkat 5 itu berapa? 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2, coba dihitung ya, hasilnya adalah 32. Nah, coba perhatikan yang di dalam kurung. Ini negatif 2 pangkat 3. 3 ini bilangan ganjil apa bilangan genap? Bilangan ganjil. Kalau bilangan negatif dipangkatkan dengan bilangan ganjil, hasilnya adalah tetap bilangan negatif ya. Berarti ini adalah negatif 32. Nomor 7 saya kasih satu contoh lagi. Misalkan negatif 3 pangkat 2 dikalikan negatif 3 pangkat 2 juga ya. Berarti ini sesuai dengan awal tadi bahwa hasilnya adalah negatif 3 pangkat 2 tambah 2. Jadi negatif 3 pangkat 4. Nah, ini kita lihat 3 pangkat 4 berapa? 3 kali 3 kali 3 kali 3 hasilnya adalah 81. Nah, coba kita perhatikan soal nomor 2. Negatif 2 dipangkatkan 2. 2 ini kan bilangan genap. 4 genap apa ganjil? 4 kan juga genap. Jadi bilangan negatif kalau dipangkatkan dengan bilangan genap, hasilnya adalah positif. Jadi hasilnya positif 81. Ya, cukup jelas kan anak-anak? Ya. Ya. Selamat untuk dipelajari ya. Mudah-mudahan apa yang nanti akan saya berikan tugas bisa betul semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.